Lebih tepatnya ke gengsi dia. Maksudnya kayak Nerwan bikin kayak gitu, harus juga bikin kayak gitu. Tapi mereka nggak ngerti maksudnya apa. Coba tadi bilang Firky, makanya bisnis yang sebenarnya bukan gambling harusnya. Bukan judi. Nah, jadi buat teman-temanku, hey, pentingnya adalah education, you know. Jarang itu awal-awal begitu bikin makanan yang nak pikir itu packagingnya. Masyarakat, siapa yang buat pertama? Itu yang ditiru, itu dia masalahnya. Contoh nih, kau mau contoh nih? Itu. Nggak lucu tuh. Astagfirullahaladzim, cerita pribadi nih. Oke, lanjut. Pengalamannya Firky. Gimana Firky, ada nggak? Ya, kalau saya pribadi sih lebih kayak teknis itu sebenarnya Nelwan sudah menjelaskan secara teori sebenarnya. Maksudnya kayak orang bakal paham itu dengan instan kok. Lu keren sih sebenarnya kalau jadi manusia. Tapi kalau lebih apa yang terjadi masyarakat kalau membahasakan sesuai apa yang mereka mau, sebenarnya setiap basis masyarakat itu cuman punya satu kesamaan. Apa itu? Yaitu karakter budaya berpikir itu sama semua. Mereka semuanya punya karakter budaya berpikir. Yang membedakan adalah caranya. Nah, kemudian bisa sederhananya bahwa di berbagai tempat, baik berupa UMKM atau dari segi masyarakat, itu menggunakan sosial media yang beda-beda tuh Nelwan. Sebenarnya. Kayak contoh misalnya di Polewali, kita masuk Polewali ya? Di Polewali, coba di Polewali. Iya. Itu P-nya itu Polewali. Oh ya, jadi begini. Begini cara tak bicara Nelwan. Begini. Di Polewali itu masyarakatnya terlalu menurutku apakah dia terbawa dari dulu atau enggak, tapi penggunaan Facebook itu ngeri sekali tuh di Polewali. Serius, hampir semuanya. Kau mau jualan baju, makanan, apapun bentuknya pasti Facebook. Iya. Malah banyak sekarang orang yang followersnya sampai 18.000, 20.000 tuh di Polewali toh. Dan mereka tuh lakukan branding lewat situ. Itu semuanya banget deh. Coba deh survei serius. Nah, tapi kemudian hal yang menjadi prihatin sesuai sama apa yang dibahas sama Nelwan apa segala macam. Kebiasaannya adalah menyamakan semua kondisi. Artinya kayak misalnya ya Calu misalnya branding dia punya agensi desain lah. Sama Firky yang kemudian agensi musik ya, kami tuh menggunakan platform yang sama dengan cara yang sama pula. Hasilnya mereka tidak peduli tapi melakukan itu dulu karena gengsi. Lebih tepatnya ke gengsi dia. Maksudnya kayak Nerwan bikin kayak gitu, harus juga bikin kayak gitu, tapi mereka nggak ngerti maksudnya apa. Jadi buat teman-temanku, hey, pentingnya adalah education, you know. Nerwan pintar banget sudah menjelaskan itu semua, tapi yang paling penting dari kita adalah bagaimana caranya di setiap lingkup masyarakat, mau kita duduk ngopi mau kita yang kayak gini-ginian podcast kan, kita nih ketemu sama orang-orang yang mungkin punya pengalaman di luar Malang dan lain-lain. Di mana sih sebelumnya Mbak Sila? Depok. Kalian kan pasti punya banyak ide-ide baru tuh datang ke sini. Nah, setidaknya hasil-hasil education dari begini itu akan mengantarkan kita update soal itu. Jadi emang harus berbagi knowledge dengan teman-teman yang mungkin dari luar, punya pengalaman lain gitu ya. Ya kita tidak bisa pungkiri sih, manusia sih sifat aslinya serakah ya namanya. Iya, kita tidak bisa pungkiri ya. Contoh temanku yang ini mukanya sangat-sangat serakah ya. Semuanya mau diambil, agensi foto mau diambil, agensi musik, dunia kesenian. Itu lebih ke DU. Ini temannya Demi Mampanai. Iya kan datang, semuanya akan berakhir pada alasan itu. Mampanai, masalahnya sudah berapa tahun sejak kau punya alasan itu, saudara? Intinya begitu sih, lebih kayak metode penerapannya itu kemudian mereka tidak tahu membedakan itu. Kita fair play. Tidak semuanya kemudian lahir dari pendidikan yang sama. Dengan kemudian relate jurusan yang sama. Kemudian eksekusi yang sama. Enggak semuanya berpikir kayak Nelwan, enggak semuanya berpikir kayak Firky. Tapi semuanya bisa berbuat. Tapi kalau mindset masyarakat, siapa yang buat pertama? Itu yang ditiru. Itu dia masalahnya. Contoh nih, kau mau contoh nih? Nelwan bikin kafe aja sederhana. Bikin kafe di sini, bikin kafe. Terus dia tuh enggak perlu tuh bikin. Dia cuma bikin satu hal, live musik. Dan kita tahu live musik itu ngeluarin duit tau. Ya kan, ya namanya pembisnis pasti ada beberapa yang takut soal modal. Padahal mereka enggak tahu kalau mereka sedang berjudi dengan kondisinya. Astagfirullah. Biasa aja. Udah biasa sob. Nah, kemudian ketika Nelwan bikin, hal itu sudah kupikirkan jauh hari. Nah, cuman karena ngelihat dampaknya. Masih enggak masuk, takut apa dia langsung berjudi. Berjudi itu maksudnya gambling, saudara. Bisnis gambling, tahu enggak? Kayak kan belum tentu balik modal lagi dengan kayak gitu. Kan dia mengeluarkan uang untuk bandnya. Tapi belum tentu juga bakal gambling, you know? Oh, dia tak mengerti bahasa Indonesia judi ya? Mak boto. Dia tak ngerti. Itu dia yang ditahu di sini, Mak boto. Iya, jadi bahasa sederhana yang paling mereka pahami adalah gambling dengan kondisi. Nah, itu dia jadi masalahnya, bahwa kita merasa bahwa bisnis itu adalah gambling.
Padahal itu adalah keharusan. Untung rugi biasa kayaknya Nelwan ya, kalau dunia mistis ya. Karena ada perhitungannya pasti. Iya, tapi memikir untung terus juga enggak baik banget. Coba dia tadi bilang Firky, makanya bisnis yang sebenarnya bukan gambling Bukan harusnya. gambling harusnya. Bukan judi, harusnya memang ada perhitungan, ada matriksnya. Iya, metriknya emang gitu. Udah harus ngeluarin harusnya itu. mau mengeluarkan uang, harus investasi lebih untuk live music, untuk advertisement, untuk bangun sosial media, dan branding lain-lain. dan sebagainya. Itu penting banget tuh. Bayangin aja, contoh misalnya kayak yang dijelaskan Nelwan tadi. Emang iya ada menjamin ketika kita melakukan hal yang semua dijelaskan Nelwan itu berhasil. Enggak 100% dong. Iya. Tapi setidaknya kita melakukan enggak sih? Yes. Itu sih intinya ya. Nah, begitu juga yang kuterapkan sampai hari ini. Bahkan di semua lingkup kuterapkan hal yang sama. Cuman yang itu tadi, penyakitnya masyarakat adalah hampir tidak mau menerima edukasinya. Edukasinya dalam artian itu tadi, entah apakah Kenapa tuh bisa orang nggak tahu ya. Di tempatku juga melakukan hal yang sama sih. Tapi ini mohon maaf, ini bukannya meremeh, tidak ini agak sensitif sih sebenarnya. Saking sensitifnya kok disentuh terbakar nih. Enggak, maksudnya kita pertemanan aja ya, pertemanan aja. Okay. Ku tahu kalau misalnya Calu itu, Apni itu adalah orang yang jago menggunakan videografi, fotografi. Tapi sampai hari ini enggak pernah ku pakai untuk bikin video klipku. Enggak pernah ku panggil. Kode itu. Kenapa tuh? Itu alasannya salah satunya adalah itu tadi, mindset masyarakat adalah bahwa siapa yang mulai duluan dia yang menang. Nah, itu masyarakat di sini kayak gitu. Belum ke arah mungkin yang kutangkap belum ke arah kolaborasi. Ya. Orang masih kompetitif. Oke. Harusnya jadi emang sebenarnya butuh wadah kolaborasi untuk mempertemukan betul. Sosial media juga itu kan adalah cara paling instan untuk kemudian mengedukasi satu sama lain. Ya ditunggu ya anunya Nelwan. Jadi butuhnya adalah wadah kolaborasi, mempertemukan. Saling tadi kan Firky juga sebut ada sharing knowledge satu sama lain. Itu dia. Terus instead of kayak siapa duluan tapi kayak kenapa kita bersama-sama aja. Bener. Gitu. Sampai hari ini kok begitu ya. Pengguna sosial media aktif ngeri. TikTok, Instagram, bahkan sekarang bisnis WhatsApp, kemudian Facebook dan lain-lain itu digunakan dengan baik. Tapi persoalannya adalah efektif atau enggak. Karena mereka menggunakan metode berpikir yang sama semua. Bahwa itu cuma tempat modelnya posting produkmu udah kelar. Kayak gitu doang sih kayak Nelwan ya. Mungkin karena kurang itu tadi lack of knowledge, kurang pengetahuan dan lain sebagainya. Ya itu yang kita perlu bangun. Nah, kita perlu bangun. Caco bisa banget ya tuh Caco. Apa? Nggak bisa bangun tidur terus. Ya gitulah kira-kira sih sebenarnya masalahnya. Itu bikin jadi wadah. Iya sih, harusnya untuk sih. sharing knowledge, mempertemukan pentingnya branding, desainer. Kan di Pulau Ali itu ada tadi singgung soal kompetitif apa? Iya. Kompetitif sama kolaboratif. Caranya Nelwan sih, bagaimana Nelwan? Iya sih. Karena begini loh Nelwan. Begini, kita bertanya sama Nelwan aja. Kan kolaborasi dengan kompetitif itu kan adalah hal yang selalu bergandengan, tapi mereka selalu berpikir itu adalah yang sama. Nah, bagaimana cara sederhana untuk menjelaskan soal itu? Nggak tahu, mungkin kalau dari ceritanya Firky itu yang di tempatmu itu kayaknya kurang lebih sama mungkin kayak yang di sini di. Iya. Jadi orang masih mikir kalau bisnisku itu adalah lawan dari bisnisnya misalkan bisnisnya Sila di bidang makanan. Nah, Calu juga di bidang makanan. Pasti secara konvensional akan selalu mikir kalau bisnisku itu bersaing dengan bisnisnya Calu atau sebaliknya bisnisnya Calu akan selalu bersaing dengan bisnisnya Sila. Tapi ternyata di beberapa tempat dan mungkin yang pernah diterapkan juga waktu masih handle juga kafe dulu. Ternyata beberapa kafe malah bisa bikin event-event kolaboratif. Satu, misalkan sesimpel kita bikin bazar makanan bisa bazar makanan dan bisnis Calu gitu. Dan itu akan harusnya sih bisa menguntungkan kedua belah pihak karena kan kita nggak bicara dulu masalah orang langsung dapat keuntungan dari harga dari acaranya, tapi secara tidak langsung brandingnya Sila, brandingnya Calu itu ada tukar audiens di dalamnya. Audiensnya Sila pindah ke Calu, bukan pindah sih, lebih ke exchange mungkin ya, kayak ada pertukaran exposure masing-masing. Nah, kadang orang kebanyakan kulihat masih agak khawatir kalau misalkan terlalu banyak kolaborasi, exposureku itu akan diambil sama bisnis yang lain. Bisnisnya Sila kalah sama bisnisnya Calu. Padahal enggak mesti kayak begitu. Karena ya balik lagi tipikalnya sesama-samanya itu bisnis makanan pasti akan beda. Katakanlah kafe pasti punya cirinya masing-masing. Kalau enggak salah ada kafe juga yang ramai dekat sini tuh yang pantai. Rumah. Apa? Pantai? Di mana kok ini kafe? Ada di pantai. Ada juga yang biasa tempatnya orang nongkrong ya SMA 1 ya. Enggak tahu yang mana. Kafe ani. Mana Calu? Kok tahu?
Di mana sih dia cerita yang mana sih? Polewali 2015 sih. Iya, dapat pergi lagi ke Polewali. Pokok intinya kayak satu tempat punya karakteristiknya masing-masing. Ada yang menang dari sisi lokasi misalkan. Lokasinya strategis, jadi pantai misalkan. Orang jadi datang untuk lihat view-nya. Ada tempat yang memang enak makanannya. Mau bagaimana interiornya? Ya orang datang karena makanannya. Ada juga yang mungkin karena konsepnya estetik, misalkan kayak Pitu misalkan. Karena di konsepnya kayak begini. Orang datang bukan karena mungkin bukan berarti minumannya biasa aja, cuman lebih ke ambience. Betul biasa. Biasa aja ya. Tapi lebih ke ambience-nya misalkan. Oke. Kayak sekarang orang bikin podcast di sini kan, kalau ini keluar mungkin akan ada pemikiran bahwa kalau mau bikin podcast di Pitu tuh tempatnya asik, misalkan. Bisa disewa, peluang bisnis. Nah, kolaboratif lagi. Mungkin Calo bisa kasih diskon ke orang bisa promosikan tempat kalau mau sewa itu di sini. Untuk podcast. Nah, itu kadang peluang-peluang yang orang karena kan gini, bisnis itu kan bukan kayak kita kerja langsung ya. Itu kan matriksnya karena kita ada inovasi terus, ada masalah, kita mau coba bantu hilangkan masalah itu. Gapnya kan sekarang masalahnya di sini. Gimana tuh salah? Gimana? Orang di sini itu maunya instan. Kan yang tadi mau jelaskan itu perlu proses kan. panjang. Ada inovasi dan lain-lain kan. Nah, orang di sini itu mungkin butuh itu, tapi lebih butuh lagi besok pemasukan harus segini. Nah, balik modal harus balik cepat. modal. Iya sih. Buat putar uang. Iya, penyakitnya rata-rata kuliah terutama kan kalau banyak itu usaha-usaha baru yang keluar, biasanya kan kayak paling gampang deh orang jualan makanan tuh kayak makanan khas daerah. Iya. Biasanya orang kan fokus ke produksinya. Jarang itu awal-awal begitu bikin makanan yang napikir itu packagingnya. Iya. Atau mau jual lewat apa? Pasti rata-rata rasanya. Rasa iya, pasti ujung-ujungnya orang kan lihat rasanya atau narasakan betul makanannya enak atau tidak. Tapi bagaimana orang mau beli? Jadi istilahnya itu kalau dibilang don't judge book by its cover itu kayak kurang relevan kalau konteksnya kita mau membranding sesuatu. Karena orang pasti lihat covernya dulu. Perkara nanti kan sesimpelnya begini, orang ke Pitu lihat covernya tuh bagus nih. Ada semua di sini, misalkan ada live music misalkan. Cuma kita lampu-lampu. jadi doa sudah bagus. Tapi Orang ternyata isinya caco. orang ke sini, kulihat bagus ini tempat. Masuk dulu. Perkara nanti dia stay di dalam atau dia tidak kembali lagi, itu tergantung strategi bisnisnya Tapi brandingnya dapat dulu. Yang penting orang tertarik dulu nih Tertarik untuk mau dulu. beli, kayak wah bagus, masuk dulu gitu kan. Apakah beli atau tidak, ataukah kembali lagi atau tidak itu nanti. Yang penting orang mau masuk dulu. Yes, dan panjang prosesnya memang. Kayak Nabi nanti calo enggak ada yang instan. Branding itu lama, apalagi kalau ya enggak semua pengusaha lahir dari orang yang mampu langsung tuh, modalnya tinggi. Pasti konten organik, promosi-promosi yang mungkin kolaboratif itu kan menguntungkan banyak pihak. Tidak diukur dari orang sekedar keluarkan uang untuk sewa tempat, tapi bisa jadi ku pakai tempatmu nanti ku promosikan di ujung videoku, nanti ada logo logo kafemu, nanti juga di yang punya kafe juga nanti ku promosikan juga videomu, cuplikannya mungkin bisa ku upload di reels misalkan. Nah itu kan tukar exposure lagi, nggak ternilai dengan uang tapi ternilainya jangka panjang dari brandnya, dari exposure-nya, dari orang, jadi lebih banyak orang yang tahu. Nggak aku tahu ini Pitu, kalau aku lihat podcastnya dulu yang masa kecil. Caco produsernya. Tepuk tangan dulu. Tapi nggak tahu apa itu branding. Nah, jadi gimana tuh tadi? Apa itu branding dan marketing? Ya udah ngerti belum? Putar Jadi nanti untuk tahu apa itu branding dan marketing, bedanya Ya. tonton video ini sampai habis. Gila. Menurut pengalamanku apa yang kulihat itu branding itu lebih tepatnya adalah bagaimana kau dan aku bisa berkenalan. Ini agak tai ya pertanyaannya. Tadi udah di briefing kayak begini Nanti ada yang bertanya uang panai apa? Nanti ya? gini. Nah kemudian kalian juga bisa libatkan, lo tahu kayak misalnya sanggar-sanggar budaya, termasuk Apa aja kayak tuh? sanggar budaya itu banyak. Ada Sure Mariri yang sekarang sudah kegiatannya tuh luar biasa. Sure Mariri sampai hari ini. Terus konten-konten kreator juga kayaknya banyak. Ada Caco, moto juga disebut dia.